warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Mutia dengan NIM 180101120579. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya mau menjelaskan sedikit materi mengenai hak paten dari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Wahdah SIP MIP. Semoga materi yang disampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi mengenai hak paten, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari hak paten ini sendiri. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Akan tetapi untuk waktu tertentu dalam melaksanakannya sendiri. Karena penemuan ini harus memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Oke, lanjut mengenai jenis-jenis hak paten. Jenis-jenis hak paten itu ada dua. Yang pertama paten itu sendiri dan yang kedua itu paten sederhana. Lanjut mengenai unsur-unsur dalam hak paten. Yang pertama ada invensi. Invensi ini adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses. Dan yang kedua ada inventor. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Dan yang ketiga ada subjek paten secara umum. Dan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada proses, dan yang kedua ada mesin, yang ketiga ada barang yang diproduksi dan digunakan. Nah, mengenai contoh dalam hak paten itu sendiri ada seperti kasus Apple dan Samsung. Dan ada sedikit cuplikan mengenai contoh kasus tersebut. Silakan disimak. Apple dan Samsung merupakan merek gadget yang terkenal, namun kedua merek tersebut saling beradu di meja hijau. Hal ini bermula saat Apple menggugat tablet PC Galaxy Tab 10.1 Samsung yang dituding menjiplak iPad di Jerman pada tanggal 15 April 2011. Di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2012, Dewan Juri Pengadilan Amerika Serikat, Samsung diputuskan membayar denda atau ganti rugi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Apple. Berikut 7 paten Apple yang dilanggar oleh Samsung. Bounce back. Paten Apple nomor 381 yang disebut teknologi bounce back berfungsi saat pengguna melihat foto dalam album, di mana saat memilih satu foto, pengguna bisa menggeser ke kanan atau ke kiri, sedangkan saat kembali ke halaman utama, foto bisa ditarik ke atas atau ke bawah. Single scroll pinch to zoom merupakan daftar paten Apple nomor 915. Biasanya, teknologi ini dipakai untuk membesarkan suatu halaman dengan dua tangan atau sekali cubit. Tap to zoom. Paten yang didaftarkan dengan nomor 163 ini biasa dipakai di perangkat iOS untuk membesarkan dan mengecilkan suatu halaman dengan sekali atau dua kali ketukan. iPhone front. Ini salah satu paten dari sisi desain yang digugat oleh Apple. Setidaknya ada 13 smartphone Samsung yang mirip dengan tampilan depan iPhone yang sudah dipatenkan dengan nomor D677. iPhone back. Bagian belakang smartphone Apple ini juga dianggap dilanggar oleh Samsung. Desain paten bernomor D087 ini ditemukan oleh juri pada Galaxy S, the Galaxy S 4G, and Vibrant. iPhone home screen. Tampilan antarmuka iPhone juga dipermasalahkan oleh Apple. Setidaknya, Apple menemukan 13 smartphone Samsung melanggar paten mereka dengan nomor D305 tersebut. Yang terakhir ada iPad design.
pelanggaran tablet Samsung terhadap desain paten iPad nomor D899. Kebanyakan pelanggaran ditemukan juri di tablet iPad berukuran 9,7 inch. Itulah 7 pelanggaran yang dilakukan Samsung terhadap Apple. Selanjutnya mengenai jangka waktu perlindungan hak paten. Ini diberikan dalam jangka waktu 20 tahun dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun. Selanjutnya mengenai sifat dan fungsi hak paten. Nah, mengenai sifat dan hak paten ada beberapa. Salah satunya memberikan perlindungan hukum. Dan mengenai fungsi paten ada beberapa. Di antaranya seperti hak eksklusif, kepastian hukum, insentif terhadap suatu kreasi teknologi, dan lain-lain. Kesimpulannya, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu, dan hasil penemuannya itu di bidang teknologi. Dan selama waktu tertentu juga melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.